Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita latihan soal kembali. Nomor 1. Tunjukkan huruf T pada kartu, lalu diarahkan ke dalam mulut Anda. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam pendekatan A. Auditory, B. Visual, C. Taktil, atau D. Kinestetik. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Visual. Adapun penjelasannya penerapan metode visual atau penglihatan. Tunjukkan huruf T pada kartu, lalu arahkan ke dalam mulut Anda. Buatlah bunyi T dengan gerakan yang berlebihan. Biarkan anak meniru tindakan Anda sambil melihat ke dalam cermin. Tingkatkan kombinasi suku kata 2 huruf ta, ti. Nah, dan 3 huruf tas, top. Nah, 2 huruf, 3 huruf. Dengan cara menyuarakan dan menulis, bantulah juga dalam hal kemampuan mengelompokkan dengan menggunakan gambar-gambar dan kata pada kalender harian. Ulanglah kalender ini setiap hari, lalu tandai tugas-tugas yang sudah selesai. Nomor 2. Anak tunarungu tumbuh dengan lingkungan hidup dan belajar yang memungkinkan menjadi warga yang mandiri, partisipatif, dan kontributif dalam masyarakat inklusif. Kalimat tersebut termasuk ke dalam pendekatan A. Auditory, B. Visual, C. Verbal, D. Kinestetik. Jawaban yang tepat adalah C. Verbal. Nomor 3. Kaitan tentang bunyi bahasa disebut A. Fonologi, B. Fonemik, C. Fonetik, D. Fonotaktik. Jawaban yang tepat adalah A. Fonologi. Adapun penjelasannya, fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Fonologi terdiri dari 2 bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti.
Nomor 4, konsonan bilabial. Nah, konsonan bilabial mencakup bunyi A, P, T, C, B, B, D, J, C, T, D, U, atau D, P, B, M. Ya, jawaban yang tepat adalah D, P, B, M. Adapun penjelasannya, penggolongan konsonan berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya. Yang pertama ada konsonan bilabial, pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, dua bibir ya teman-teman. Bunyi bahasa yang dihasilkan adalah P, M, W. BPMW atau PBMW ya teman-teman, biar mudah diingat. Lalu yang kedua konsonan labiodental, yaitu bibir bawah mendekati menyentuh gigi atas, pertemuan antara bibir dan gigi. Nah, bunyi bahasa yang dihasilkan FW. Lalu konsonan apikodental, yaitu ujung lidah hingga menyentuh gigi atas. Bunyi bahasa yang dihasilkan adalah T, Z, S. Nah, lalu yang keempat konsonan apikopalatal. Ujung lidah dipertemukan dengan langit-langit keras. Bunyi bahasa yang dihasilkan D, N, I, R. Nah, D, N, I, R. Lalu ada konsonan palatal, yaitu ujung lidah didekatkan ke arah langit-langit keras. Bunyi bahasa yang dihasilkan C, J, Nya, X, Y. Nah, lalu konsonan velar, belakang lidah bergerak mendekati langit-langit lunak. Bahasa yang dihasilkan G, K, Ang, K. Lalu yang ketujuh ada glotal, celah antara kedua pita suara tertutup rapat akan menghasilkan bunyi hamzah, yaitu K yang disentakkan seperti pada rakyat. Apabila celah itu agak terbuka, maka menghasilkan bunyi bahasa H, rakyat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel 3.3, tabel pengucapan konsonan. Nah, di sini hambatan B. Nah, bilabial itu ada B, P, W, M, lalu labiodental ini ada F, V. Nah, ini termasuk kegeseran. Lalu ada apikodental ini T, Z, S, yaitu hambatan getaran. Lalu ada apikol polantal. Nah, ini ada D, R, N. Lalu ada palatal J, C, X, Xia, Y, Nya. Nah, lalu ada nelar, itu G, K, H, Eng. Lalu ada glotal, itu H. Nah, B itu artinya bersuara, T itu tidak bersuara. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.